Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, azimul amr. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa ba'd. Alhamdulillah, segenap aktivis ukhtivis Al-Qur'anul Karim HCK Masjid Al-Aqsa, kaifa ahwalukum jami'a? Khair ya, kalau saya sebutkan ya, HCQ nih, HCQ Indonesia ya, karena HCQ Indonesia pas. Kalau saya sebutkan HCQ Al-Aqsa, mohon dijawab terbaik surgawi, Allahu Akbar. Siap insyaallah? Kalau saya sebutkan HCQ Al-Aqsa, apa tadi? Nah, segenap aktivis HCQ Al-Aqsa alhamdulillah. Ini aslinya cita menggelegar Ustaz, tapi ada peredam suara gitu kan. Alhamdulillah, terbaik semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Ta'ala perjumpakan kita ya di majelis yang semoga Allah Ta'ala muliakan, yaitu majelis yang membicarakan Al-Quran, yang diawali dengan wisudawan atau wisudawati di bidang Al-Quranul Karim, baik tahsin, tajwid, bahkan tahfidz Ustaz ya. Ada sekian juz insyaallah Ta'ala yang akan kita bahas insyaallah Ta'ala sesuai dengan tema kita hari ini adalah mengapa kita perlu mendalami Al-Quran. Masya Allah. Ini sebelum kita masuk menjawab atau mempertanyakan bahkan pertanyaan tersebut, kita harus memberikan kategorisasi dulu bidang keilmuan Al-Quranul Karim. Karena di republik kita hari ini khususnya sangat banyak berkeliaran kaum muslimin minimalis dalam menjudge keilmuan Al-Quranul Karim. Saya berikan minimalis yang pertama. Ngapain ngaji-ngaji, tahsin, tahfidz. Percuma kalau ngaji doang tapi tidak berbagi, tidak menerapkan filantropi, apatis dengan sekitar, nggak melek politik dan lain-lain. Nah, ini pergerakan yang bisa jadi benar tapi setengah nih, kita sebut minimalis ini. Ada lagi minimalis yang kedua. Sibuknya memang benar, percuma kalian gitu kan, percuma banyak sholat, banyak zakat sebagainya, tapi ngajinya nggak bener gitu kan, bahkan jarang ngaji, mungkin sering sholat, sering beribadah dan lain sebagainya, tapi jarang ngaji. Padahal Al-Quranul Karim selain untuk diterapkan juga untuk dibacakan. Lagi-lagi ada kaum minimalis versi B nih. Maka segenap kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah, kalau diksi minimalis masuknya ke rumah, kediaman, mobil, kendaraannya silahkan. Hidup minimalis, tapi jangan sampai beribadah, jangan sampai beragama, jangan sampai berinteraksi dengan kitabullah Al-Quranul Karim dalam kondisi yang minimalis. Kalau ingin zuhud, ingin qanaah, zuhud dan qanaah di bidang dunia. Jangan pernah apa? Zuhud dan qanaah di bidang agama. Nah, maka kita akan sampaikan di bidang Al-Quranul Karim saja. Ini kalau kita ingin mengatakan mendalami Al-Quran, bidangnya, gelarnya minimal 3. To be honest, belum ada gelar spesialis di bidang tahsin gitu ya. Kalau ada muhsin ya, itu dibuat-buat gitu ya, pakai isim fa'il pelaku muhsin gitu ya, atau al-hasin. Untuk melambangkan apa? Level tahsin penting. Ini palang pintu untuk masuk ke dalam samudera ilmu Al-Quran yang begitu luas, la syati'alah, yang bahkan gak bertepi. Keilmuan Quran, keilmuan tak
Mau bukti? Ini nggak masalah ya, ini kajian Islam. Walaupun mungkin ada teman-teman yang di luar Islam juga mendengar sebagai perbandingan kajian kita. Bagi mungkin di antara kita yang punya kolega di agama yang berbeda, coba cek apakah ada tafsir di kitab-kitab yang dianggap suci tertentu. Kalaupun ada, mungkin sifatnya konsensus. Seluruh pemuka agama berkumpul memberikan dan menyajikan satu tafsir tunggal dalam kitab suci tertentu. Hal yang berbeda ditemukan dalam Al-Quranul Karim. Sejak generasi awal sampai sekarang abad 15 Hijriah, Al-Quranul Karim tidak pernah habis dikuras. Puluhan, ratusan judul tafsir Al-Quranul Karim diterbitkan. Jadi di Al-Quran ada yang sifatnya, ada yang kajiannya tekstual, ada yang kajiannya substansial. Ini dua sayap ini, gitu ya. Yang masing-masing sayapnya memiliki bidang studi yang begitu dalam. Hari ini dengan mudahnya, jangan cuma ngaji doang, Quran juga begitu terjemahkan, memang benar. Tapi hari ini ucapan orang tersebut seolah meng-underestimate tidak perlu optimal di bidang tahsin, tajwid, bahkan tahfidz. Padahal apa? Al-Quran konteksnya sangat luas. Dibutuhkan kinerja yang besar. Kalau kita bicara seputar tekstual Al-Quran Karim, lagi-lagi kita komparasi tentang agama. Kalau ada punya kolega, saudara agama yang lain, coba ditanya, Mbak, Pak, Bu, ada nggak sih di agama kalian membaca satu huruf saja dapat reward gitu ya? Bahkan mungkin satu hurufnya itu keseleo gitu ya, salah baca gitu ya. Ayo tanya yang lebih jauh lagi, ada nggak sih motivasi dari agama kalian yang dituntut gak usah ngafal deh, gak usah ngafal, hatamin kitab sucinya. Jadi nggak usah hafalan dulu, tapi apa? Khataman dulu. Oh, kalau kami mah nggak ada. Kami mah nggak penting membaca, ngafal. Yang penting filantropi, berbagi, budi pekerti, berderma. Maka saya sampaikan segenap kaum muslimin dan muslimat, kalau umat Islam hanya fokus di bidang Quran, yang penting berbagi, berderma, filantropi dan lain sebagainya. Secara spirit, apa bedanya spirit Al-Quran dengan kitab suci lainnya? Tentu kontennya beda, saya nggak bahas konten. Tapi kalau kita bahas spiritnya, maka apa bedanya spirit kaum muslimin dengan agama-agama lain yang meyakini kitab suci lainnya? Ini diskusi internal umat Islam ya. Nah, diskusi kita dalam umat Islam. Maka apa distingsi atau pembedanya? Selain kuat secara substansial, Quran juga kuat secara tekstual. Nah, maka bedakan pengkaji tekstual dengan manusia tekstualis. Kalau tekstualis ingat Quran yang penting begini, tidak melihat tafsir, ini tekstualis dia, gitu ya. Tapi pengkaji tekstual adalah pengkaji ilmu apa coba? Kalau kita bilang tekstual, ada tajwid. Tajwidnya basic ini. Tajwid basic. Nanti ada tahfidz menghafal Quran, ada ilmu adul ai. Apa itu adul ai? Yang bisa jawab boleh langsung pulang, silakan. Jauh-jauh ke sini mau dengerin disuruh pulang nih. Kayak sekolah gitu ya.
Adul menghitung ayat. Oh, oke, saya tanya dulu nih, pancingan kita pada perdana kali ini. Ada berapakah total ayat dalam Al-Qur'anul Karim? Berapa? Gimana? 6.000 lebih. Berapa ayat? Ya, kalau ngomong surat saya revisi. Berapa ayat yang terpatri dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim? 6.236. 6.217. Udah beda dulu lelang nih. Lelang angka nih. 6.333. Baik yang lain. Tapi bagus. Walaupun berbeda 3 jawaban, nanti akan saya sebutkan mana yang akurat, tapi setidaknya tidak ada yang jawab 6666. Udah dikaji ya. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali ngomong 6666? Nggak tahu. Mau saya kasih tahu. Yang pertama kali mencetuskan angka 6666, banyakan ngomongnya saya. 6 triple kuartet 6 adalah, mohon bersabar, Syiah Rafidhah. Ini dia nih. Sekolahan. Berarti sekolahnya harus dicari genealogi keilmuannya. Kebetulan kami pengkaji Al-Qur'anul Karim, tokoh ataupun wilayah atau ulama perdana yang mengklaim 666. Ada di buku-buku Sunni kontemporer ada, tapi muaranya cikal bakalnya adalah siapa? Mereka kalangan Syiah Rafidhah. 666 pun tidak dihitung secara detail, tapi kayak kita borongan beli orang jualan beli buah-buahan, beli borongan berapa buahnya nggak tahu, yang penting sekian kilo gitu ya. Maksudnya 666 itu apa? Sekian ratus ayat surga, sekian ratus ayat neraka, sekian ratus kisah-kisah dibulatkan, digeneralisir, jadilah angka kuartet 6. Padahal ya dalam bidang Al-Qur'anul Karim angkanya tidaklah sedemikian. Bahkan tidak ada satupun jumlah yang melebihi 6.300. Jadi kalau kita bilang penghitungan ayat tentu nggak akan kita detailkan. Totalnya 6.200-an. 200-an. Nanti sisanya apa? Makanya saya materi dikit ya, materi cepat, quick count ini. Atau jadi real count. Angka real ya. Ada 7 mazhab dalam bidang penghitungan ayat. Ada berapa mazhab? 7 mazhab ini nggak cuma salah ngitung, bukan, tapi ada disiplin ilmunya yang melahirkan genre yang berbeda. Nah, kita hari ini menggunakan mazhab Kufah. Karena kita hari ini ngaji riwayat siapa? Coba bagi yang wisuda khususnya, kita hari ini ngajinya qiraat apa sih? Hafaz gua hari ini nih. Bacaannya bukan hafaz. Kalau hafaz itu pun yang kedua, hafaz atau hafs bukan qiraat tapi qiraatnya qiraat siapa? Asim. Allah. Jadi qiraat Asim, riwayat Hafsah, insyaallah lulus semua, insyaallah lulus semua, insyaallah kita anggap lulus. Tapi nggak pakai 6666 ya lulusnya ya. Nah, penghitungan Kufah totalnya 6236. Nah, tadi sudah ada Bapak yang jawab ya, barakallahu fik. Nah, kalau kita bicara 7 mazhab, 7 mazhab ini sama di 2 digit pertama, 62. Yang beda 2 digit berikutnya. Nah, mazhab pertama 17, mazhab kedua 14, mazhab ketiga 20, mazhab keempat 27, mazhab kelima 04, mazhab keenam 36, mazhab 7 32. Yang ketinggalan diulang videonya, gitu ya. Waktunya nggak cukup, mazhabnya apa juga bukan kajian kita. Intinya apa? Saya ingin menegaskan dan menjelaskan tadi apa? Ada bidang tajwid, ada bidang tahfidz, ada bidang qiraat, ada bidang apa tadi? Adul ay. Apa itu adul ay? Penghitungan ayat. Nanti Ustaz saya masih penasaran. Ya nggak cukup untuk kajian muqaddimah. Saya ingin menyampaikan ada disiplin itu yang menjadi keilmuan independen. Begitu ya, keilmuan independen. Ada apa lagi?
ilmu rosem. Apa itu rosem? Nulis. Apa itu rosem? Rosem tambah ya, rosmi. Sampai ke Indonesia jadilah bengkel resmi, bahasa resmi. Jadi rosem ya rosmi, tulisan resmi Al-Quranul Karim. Oh, ini perlu dinaikkan di miliunin nanti insyaallah. Jadi saya ingin sampaikan sedikit mukaddimah ini. Dalam bahasa Arab ada 3 kriteria tulisan Arab. Nulis doang nih. Kalau kita nggak punya tulisannya ya, paling-paling tulisan balok, tulisan nyambung, tapi udah sama semua itu. Kalau pisah-pisah nggak ada, di Bogor kalau sambung ini enggak ya. Tapi tetap apa? Tulisannya sama semua, hanya beda gaya penulisannya. Dalam bahasa Arab ada 3 gaya penulisan yang relatif berbeda. Pertama, imla. Imla itu apa? Tulisan umum, tulisan bebas bahasa Arab. Kayak kalau misalkan baca hadis, ngaji Bukhari Muslim, atau mungkin nulis cerpen, novel, kan bahasa Arab nggak cuma bahasa agama doang. Novel juga ada, cerpen juga ada gitu ya. Dan lain sebagainya, tulisan info itu dia namanya imla. Yang kedua arud. Arud ini gaya tulisan sajak. Ya, ini kan tadi saya melihat ada yang lip sync Al-Muqaddimah Al-Jazariyah itu kan, sesuai muqaddimah yang saya baca. Nah, itu kan mainnya sajak. Nah, tulisan sajak itu berbeda karena secara gramatikal ada yang berbeda. Ya, sajak. Untung panjang lagi lah. Contoh aja ya, mustafilun coba. Mustafilun gimana sih? Lun, kalau dalam sajak seluruh bunyi ditulis. Taf'ilun. Padahal kalau kita belajar nahwu gramatikal ataupun ilmu tajwid itu sendiri, mustaf'ilun itu seperti itu tulisannya. Mustaf'ilun, tanwin. Dalam ilmu sajak seluruh yang dibunyikan akan ditulis, yang nggak dibunyikan pasti dihapus. Nah, itu ilmu arud namanya, ilmu sajak. Yang pertama tadi gaya tulisan tulisan bebas. Yang kedua tulisan sajak. Yang ketiga baru rosem, tulisan resmi. Rosem. Karena saya nggak tahu, saya mau tanya di sini apakah sudah mempelajari Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, Ustaz? Sudah pernah ngaji maktub mausul? Contoh di Bintaro ada tulisan di Bintaro misalkan, ada tulisan dijual. Nah, mana yang benar ini? Mana yang benar? Dua-duanya salah ya. Tapi kalau orang baca bisa dipahami nggak gini? Misalkan ada tulisan di rumah dijual kayak gini, paham nggak orang? Paham ya. Tapi untuk kedetailannya berbeda, ini keliru ini. Nah, namanya bukan nama tempat disambung. Makanya sama juga dengan penulisan Al-Quranul Karim. Nanti ada an dan juga la. Contoh di azan. Kalau kita ngelihat tulisan azan di TV-TV, asyhadu alla ilaha illallah. Pertanyaannya, Allahnya apakah terpisah anan dengan la itu om, ataukah Allah tersambung? Ya, yang A atau yang B? Voting nih ya. Yo, yang A dulu. Mana yang A? Lihat. Kalau voting jangan lihat kanan kiri dulu. Rame nggak ya? Gua ikut. Yang B. Yang B sekarang nggak ada, abstain gitu kan. Yang lain yang nggak angkat abstain, C itu dia. Jawabannya di azan boleh dua-duanya. Lo gitu kenapa Ustaz? Kok bisa dua? Karena lafal azan bukan teks Al-Qur'an. Nyambung ya? Bukan teks tapi kok di RCTI sampai kayak gini? Ya itu pilihan saya, nggak mungkin bisa dua gitu kan. Allah kasih footnote, boleh juga Allah. Ngejos itu dia tim apa? Kayaknya ya, editornya ngejos itu ya. Di luar Al-Qur'an mau pakai ini, mau pakai ini boleh. Kalau kita niat seperti ini bukan berarti yang ini ilegal, nggak dipilih saja. Tapi kok di Al-Qur'an ada tulisan pakemnya, gitu ya. Dikaji di mana? Nanti di maktub mausul, bab sambung pisah. Rahmat atau rohmah sekarang. Mana yang benar nih? Apakah pakai ta maftuhah rahmat atau ta marbutoh? Tak marbu, dua-duanya benar, tergantung tempatnya. Di Al-Baqarah juz 2, inna rahmatallah pakai ta yang di atas. Di tempat yang lain ada yang di bawah. Ini ilmu apa? Ilmu tulisan resmi Al-Qur'anul Karim.
Jadi kalau ada punya kembar anak cewek cowok bisa, yang satu rahmah, yang satu rohmat gitu kan. Dengan lafal yang sama, bedanya rosem dan juga rahmah bahasa Indonesia, kalau rohmah itu kan ditebalin nanti. Nah, itu intermezzo. Untuk apa? Membahas bahwa masih ada ilmu-ilmu lain di luar ilmu tajwid ataupun tahsin. Oke, ada lagi ilmu dobako. Apa itu ilmu dobako? Oh, ini yang diam-diam padahal bisa jawab ini kan. Oh, ini silent diam-diam sebenarnya gue tahu ini. Ya, ilmu dobat apa dobat? Harokat di bawah dobat, ilmu akurasi. Oh, dobdun, akurat. Ilmu akurasi. Ya, ini bapak-bapak kelihatan ya? Atau mau maju lagi boleh mering? Atau ini digeser gimana baiknya? Kelihatan insyaallah ya? Emang ya insyaallah. Ilmu dobat, dobetun. Nih rosam tadi, rosam kan Tuhan resmi. Saya sampaikan ini resmi. Kalau sekarang ngaji nahwu shorof, ngaji bahasa Arab, ada istilah Arab gundul gitu ya. Gitu kan? Kalau rosam itu more than gundul gitu. Apa tuh? Pitak bukan deh ya? Bukannya more than gundul. Kalau ngaji bahasa Arab, ngaji nahwu shorof, harokat dihilangin, ya enggak? Harokat sukun. Kalau ilmu rosem, enggak cuman harokat dan sukun, titik-titik tanda pun hilang. Gitu ya. Kok saya gimana baca? Ya sama saja kayak kita orang Indonesia. Coba dibunyikan. Kok nggak keren? Atau kenapa nggak keren? Kita tahu mana nih etaling ini kan? Berarti pepet, ngomongnya pepet gitu kan? Kita tahu, penulis kaget padahal bahasa kita nih pepet. Ada lagi etaling. Kita tahu kapan kita bunyikan kapan bunyikan Dari mana Pak rumahnya? Saya dari Depok. Mau kemana? Mau ke Tebet. Ya, kita natural tahu gitu kan? Kita secara natural tahu gitu ya, kapan membunyikan serang, kapan membunyikan serang. Nah, sama tuh bahasa Arab ngapa jadi nggak sama? Mereka juga punya kultur seperti itu. Kapan satu huruf dibaca ba, ta ataupun sa. Mungkin yang masih bingung buat kita, bukan orang ajam, sudahlah ajam jauh dari Arab lagi. Gitu ya, haji dulu mesti berhari-hari naik kapal, sekarang naik pesawat hitungan jam gitu ya. Nah, tulisan yang kosong tersebut sekarang kembali ke rosam dulu. Rosam itu kalau bahasa mudahnya kerangka tulisan Quran. Apa dia? Ya, bagaimana caranya? Tulis fisik yang nggak nempel, yang nggak punya tempelan. Ini namanya rosam nih. Kalau ditulis alif sampai ya, oke. Kalau misalkan nih ba, nempel ke fisik nggak dia? Maka yang tidak menempel dia bukan rosem. Nah, nyambung ya. Yang resmi itu yang nyambung seutuhnya, nggak punya garis pemisah per huruf. Oke, kalau kaf seperti ini punya isi juga kan? Apa isinya dia? Hamzah. Bukan hamzah, nggak cuman jeruk makan jeruk. Kaf juga makan kaf. Kan ada kaf kayak cantelan apa tuh? Oh, apa tuh? Apa gorden? Nah, kafnya gini nih. Ah, ini kaf yang kayak kaf, haya, ain, sod ini kan. Dikasih kaf yang kecil. Jadi kaf tidak mengandung fisik hamzah. Kaf mengandung kaf. Enggak cuma jeruk makan jeruk, kaf juga makan jeruk. Makan jeruk, kaf makan huruf kaf. Tapi Ustaz, kok saya nulisnya bertahun-tahun kayak gini dan gak ada nyarahin. Untung namanya dobet. Nah, apa namanya akurasi, ilmu akurasi. Kalau dia salah, ya nggak kena punishment. Salah sih salah, karena khususnya bapak atau ibu-ibu main volley nggak semua yang salah kena kartu gitu kan. Kalau laki-laki bapak yang main bola nggak semua yang salah kena kartu merah, paling kelap puit doang gitu kan. Sama di sini keliru salah, tapi salahnya tidak membatalkan tulisan, apalagi membatalkan bacaan, tidak akurat secara penulisan. Intinya apa? Yang fisiknya sambung menyambung namanya rosem, kerangka tulisan Quran. Yang tidak menyambung namanya dobet, ilmu akurasi. Ya, ini perlu saya sampaikan umumnya aja dulu nih, umum ilmu akurasi. Ya, maafin jatuh semua nih. Terbaik, surgawi, nggak masalah. Terbaik, surgawi nih kan. Nah, ya lanjut.
Tiga, yang pertama dobet akurasi. Ada akurasi apa? Harokat dan sukun. Tandanya namanya syakel. Nah tadi yang Ustadz sebutkan tanda apa? Harokat sukun syakel. Syakel ini tanda baca. Jadi di bawah akurasi ada tanda baca. Ada apa gitu? Ada tasdid, ada sifar mustatil, sifar mustadir. By the way, apa itu sifar mustatil dan mustadir? Wah, Ustaz udah bisa jawab, selain Ustaz ya, moderator. Nah, jadi kaji lagi ya, nggak saya jelaskan, ini kita jelaskan kajian globalnya. Pokoknya tanda baca, harokat, sukun, semua di sini. Yang kedua, nuktoh. Apa itu nuktoh? Titik. Apa itu nuktoh? Titik. Bahasa Arabnya kamus apa? Bahasa Arabnya kamus. Komus, yang lain garis miring. Karena kamus di kamus bahasa Arab. Yang lain, mu'jam. Mu'jamah. Ini titik ajam. Kenapa kamus itu dinamakan mu'jam? Coba di antara kita ini, ada nggak di antara kita Bapak Ibu hafidzakumullah yang punya kamus bahasa Indonesia di rumah selain guru bahasa Indonesia? Wah, ngapain gue pakai kamus, Ustaz? Ngapain saya kamus? Saya udah bisa ngomong gitu ya. Sama orang Arab juga secara umum sebagai bukan peneliti nggak butuh kamus bahasa Arab. Siapa yang butuh kamus bahasa Arab? Orang ajam. Makanya namanya mu'jam. Kamu nyambung ya? Kamus buat orang yang orang Arab, hanya mereka para pengkaji, peneliti bahasa atau ulama baru dia punya. Nah, sama juga dengan titik tadi. Titik batasa orang Arab yang orisinil nggak butuh titik. Nyambung ya? Maka ada contoh fenomenal di Al-Qur'anul Karim. Ini fenomenal ini. Kalau tahu ya alhamdulillah, karena fenomenal contohnya. Belum yang nggak fenomenal. Apa ini kan? Dikasih dobet akurasi nuktoh titik mu'jamah buat orang ajam. Masih nggak dapat juga, dikasih syakel. Berarti akurasi ring 2 gitu ya. Ring 1 nggak dapat, ring 2 fatabai. Gitu dia. Ini warnanya sama, kok warnanya beda bisa kelihatan nih bedanya gitu ya. Intinya apa? Titik-titik antar huruf namanya nuktoh titik atau mu'jamah. Titik yang didedikasikan untuk orang ajam. Oke, per huruf. Dan ini genting perbedaannya. Bata beda dikit salah gitu. Ya. Dan ini pun punya gaya berbeda. Beberapa tahun terakhir, ya sekitar 3-4 tahun yang lalu, ada gempar mushaf Sawi Batam. Hati-hati kaum muslimin, ada mushaf palsu. Saya kasih tulis dulu nih, gimana palsunya ini nih. Ya, siapkan iman kalian, akidah kalian, karena gitu ya. Indonesia kayak gini nih ya. Nah, ini ya, apa bacanya nih? Al-Quran, hati-hati. Ada mushaf palsu. Yang akan menyerang NKRI kita bersama nih. Padahal bukan. Ini dia nih nuktoh. Ada versi timur, ada versi barat. Baratnya bukan Eropa ya. Barat Islam, tahu di mana barat Islam? Sungai Nil. Ketika kaum muslimin di era Al-Amr bin As sampai ke Sungai Nil, kaum muslimin membagi dunia ke dalam 2 kategori, timur dan barat. Kenapa enggak utara selatan, Ustaz? Ya karena Allah sendiri menyebutkan walillahil masyriqu. Juz 1 itu kan, walillahil masyriq dan al-maghrib. Sama penjajahan Eropa juga dulu timur dan barat. Kalau utara selatan mah Korea gitu ya. Ada Korut, ada Korsel gitu kan. Nah, yang barat, kita simpel aja nih, Maghrib, barat, Maroko dan sekitarnya. Kalau tulisan fa dan qaf beda mu'jamahnya. Ini nggak apa dikit dulu ya, sekedar informasi buat kita. Saya tulis di barat, ini timur. Kalau fa di timur kayak gini titik fa-nya, kalau di barat titiknya di bawah. Nah lihat ya, alhamdulillah, kan, alhamdulillah. Terus gimana lagi nih Ibu? Saya gimana lagi nih? Lanjutannya gimana nih? Udah gemeter. Nah, qaf. Kalau qaf di awal, ini kan awal kata nih, ini kan al sendiri, Quran sendiri, maka titiknya 1.
Kalau qafnya non awal, baik tengah atau akhir, pokoknya bukan awal. Ini kan awal al plus Quran, dua kata ini. Maka qafnya kosongan. Maka contoh al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Coba bimbing saya nih, gimana nulisnya nih? Falaqi gimana nih? Tempelannya gimana nih? Versi barat ini. Titik bawah. Ininya kosong. Welcome to Maghriba. Ini dia, nyambung ya. Jadi bukan Quran palsu, beda genre, beda mazhab cara menulisnya. Bunyinya apakah beda? Tergantung qiraatnya. Kalau qiraatnya sama, bunyinya sama. Qiraatnya beda, ya qiraat bunyinya pun berbeda. Nyambung ya. Ini gaya Maghribah barat. Nah, bukan Andalusia. Andalusia udah Eropa tuh. Ya, Andalusia ada kan. Nah, semua kurang kowe maneh panjenengan. Semoga kembalikan Andalus ke pangkuan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, setelah syakal tanda baca, nuqtah atau pilih salah satu aja, saya bahas dua-duanya. Mu'jamah, nuqtah titik, mu'jamah untuk orang ajam. Yang ketiga, huruf kecil, harfun shaghir. Harfun shaghir. Wah, ini kita ini nih. Ini gimana merebut Andalus ini? Most of us can speak English well. Hari yang berkopiah, yang berjanggut, yang berhijab, kerudungan, cadaran, hampir semua jago bahasa Inggris. Punya TOEFL IELTS. Walakin kaminna tahaddatsna Arabiyyah. Allah. Udah banyak di antara berapa sedikit? Berapa banyak ini? Berapa sedikit di antara kita yang bisa bahasa Arab. Jadi pastikan HCQ Al-Aqsa di next level nanti 5-7 tahun kemudian para peserta dan gurunya udah nggak lagi punya terjemahan Quran nanti. Langsung menerjemahkan directly itu, masya Allah, gitu ya. Jadi bukan menurut terjemahan ABC, oh nggak langsung, gitu ya. Kayak orang hari ini, coba bagi yang bisa bahasa Inggris, lebih nyaman baca novel bahasa Inggris atau novel terjemahannya? Bahasa Inggris langsung. Kalau nonton film, contoh aja bagi yang nonton, lebih enak denger langsung apa ngeliat translate? Bagi yang bisa denger langsung. Mungkin yang tadi tambahan bantuan saja, sama juga dengan bahasa Arab. Oh, gitu ya. Semoga di next level, setelah level tekstual, level kontekstual substansial, kita semua bisa membacakan dengan bahasanya langsung, bukan bahasa pinjaman, bahasa terjemahan. Siap semua insya Allah? Harfun shaghir terakhir, huruf kecil. Coba berikan saya contoh huruf kecil. Matsilah, lahu, ada huruf kecil ya enggak? Bihi, ada yang kecil. Nun kecil di mana nun kecil? Di surat Al-Anbiya. Kadzalika nuji. Nuji ada nun kecil sini dia. Ya, nun kecil. Apa nun kecil? Ada apa nun kecil? Huruf-huruf yang tak tertulis secara rosem. Oke? Huruf-huruf yang enggak tertulis secara rosem, tertulis secara dobet. Banyak faktor, di antaranya perbedaan qiraat. Nunji, bacaan lainnya nujil mu'minin. Ya tentu kalau nggak nyambung misalnya nggak masalah. Yang penting sudah dengar bahwasanya ilmu dobet dibagi 3. Nah, jadi nanti latihan nulis latihan. Mulanya ini kalau untuk nggak cukup saya ngasih, yuk baru ketemu langsung kasih homework Ustaz. Oh gitu ya. Homework yang nggak kita koreksi. Silakan dikoreksi masing-masing atau sama kolega. Apa itu? Tuliskan huruf hijaiyah hanya rosemnya saja. Kok nggak pakai dobet ya? Kalau dobet nggak perlu dikasih soal, udah bisa semua insya Allah gitu kan. Alif sampai ya nggak pakai titik, nggak pakai harokat dan lain-lain, kosongan. Kayak orang beli roti doang tuh, nggak pakai selai gitu ya. Tanpa selai, tanpa topping, namanya rosem. Sudah saya kasih contoh, 2 lagi deh huruf saya kasih contoh. Abata, fa, jim, ha, kho. Nah, nanti latihan ya di rumah. Nanti latihan nanti kalau mau ngoreksi internal aja, nggak usah kasih nilai tadi ya. Sampai ya, oke? Tulis untuk apa? Mengenal lebih dekat siapa itu rosem atau apa tulisan inti Al-Qur'anul Karim. Ya, makanya itulah yang membedakan apa? Titiknya. Makanya dia mohon maaf, levelnya sangat vital di situ ya. Karena hurufnya sama, bunyinya beda. By the way, huruf hijaiyah selain hamzah atau alif di awal dengan trio batasa, jim ha kho. Lanjut duo, dal za ro zai sin
shin sod do to terus baru berakhir dengan solo. Fa dengan kof, bukan solo wesi gitu ya. Nah, solo solo satuan. Fa kof itu mirip tapi berbeda, sempat different dan seterusnya. Kenapa alif itu hamzah di awal kok nggak di akhir barang itu? Ada sirnya, ada kajian tersendiri yang nggak kita bahas sekarang gitu ya. Ini jadi simulasi buat kita semua, stimulasi kita semua. Lanjut insyaallah. Jadi setidaknya di bidang Al-Qur'anul Karim tekstual sudah ada materi-materi tadi. Ya, yang paling gede kajiannya ilmu qiraat. Tadi telah kita diskusikan, kita ulang sekarang. Kita ngajinya pakai qiraat siapa? Jangan Asim. Yang lain pakai sod, coba bunyikan. Asim. Ya, kalau sod bibir nggak usah maju. Asim, udah maju semua. Apa hubungannya bibir maju dengan huruf tebal? Nah, bedakan nih Bapak Ibu saudara semua 5 hal berbeda nih. Maaf ya, pelan ikut saya. Tebal, kuat, berat. Ulang pertama. 3 ke 1. 3 ke 1. Berat, kuat, tebal. Ulang. 1 ke 3. Tebal. Belum 2 lagi. Tekan kencang. Ini dari ilmu tajwid beda-beda ini. Kalau tebal, apa definisi tebal? Dari ilmu tajwid. Tebal. Bukan syiddah. Terbaik ibu, tapi bukan syiddah. Barakallahu fiki. Yang lain. Tafkhim. Apa itu tebal? Tafkhim bahasa Arabnya tebal ya. Sekarang apa definisi tafkhim? Kalau gurunya bilang, "Ibu, Bapak tebelin ya." Maksudnya apa nebelin huruf itu? Gimana Ibu? Itu istilah. Nah, yang lain silakan. Itu istilah bukan tafkhim. Tapi kita apresiasi. Barakallahu fiki. Yang lain. Gimana? Suaranya menggema, mengumpul. Oke, kita pertegas lanjut lagi. Apa definisi tafkhim? Tafkhim adalah penuhnya mulut dengan suara. Atau dibalik boleh, mulut penuh dengan Maksudnya gimana Ustaz sebelum nyambung? Contoh. Orang makan bakpao, yang nggak sunnah yang ngomong ya. Contoh doang ngomong, bocok pada kemono gitu. Sekarang jam berapa? Tafkhim itu. Ngomong ya, mulut disumpelin bakpao, ngomong namanya tafkhim. Nah, kita kalau ngaji kan nggak ada yang nyumpel makanan gitu kan. Kita ilustrasikan, kita kira-kirakan. Jadi nggak astagfirullah, nggak bisa. Jadinya apa? Astagfirullah. Nanti tebelnya beda-beda, sama kayak bakpao ya beda-beda nanti kan. Tergantung ketebalannya. Nanti makanya tafkhim tebal pun berjenjang. Kata kunci. Tipis seragam, tebal berjenjang. Coba diulang. Tipis itu apa? Kalau tebal mulut penuh dengan suara. Kalau tipis ya mulut enggak penuh dengan suara. Ya kayak enggak lagi ngunyah. Coba ba, ta. Kalau ro enggak ro, to. Udah kok isi, udah kesumpel. Bedanya itu levelnya. Kalau tebal pun punya jenjang. Ada 5 level tebal. Ada yang bisa jawab? Jenjang tebal. Ulang dulu kata kuncinya. Tebal berjenjang, tipis. Maksudnya tipis seragam. Contoh ro, Fir'aun. Tebal apa tipis? Kenapa tipis, Bapak Ibu? Karena sukun dan diapit oleh kasroh yang bukan tebal. Maka coba Fir'aun yuk. Rizqo tebal apa tipis ro-nya? Kenapa tipis? Kasroh. Nah, dari 2 contoh ini dengan 2 gaya berbeda, tipisnya sama. Jangan rizqo Fir'aun ditekan. Kenapa Fir'aun ditekan? Ya untuk menghina Fir'aun Ustaz. Nggak perlu. Udah terhina dia. Nyambung ya, dia terhina, nggak perlu makin tebalkan, ditipiskan lagi. Nyambung ya, tipis seragam, tidak ada jenjang. Kalau tebal berjenjang. Ada yang pernah dengar materinya?
Kalau enggak, lagi-lagi ya, sekarang quick count atau real count langsung 5. Kapan kok fathah bertemu alif? Fathah tak bertemu alif, dhamma sukun kasroh. Ulang pertama, fathah bertemu alif, fathah tak bertemu alif, dhamma sukun kasroh. Contoh kho, coba Khalid. Kho yang fathah bertemu alif, tebalnya beda dengan fathah yang nggak bertemu alif. Coba khalaqo. Yang fathah beda dengan dhamma, khuliqo. Gimana bedanya Ustaz? Teorinya sudah ada, dibutuhkan jam terbang nanti, gitu ya. Tapi karena kita nggak ngomong detail itunya, intinya apa? Tebal berjenjang, tipis serah. Nah, ini poinnya ingin saya kejar, tebal biar jangan maju. Tunggu dulu. Tadi apa setelah tebal? Kuat. Kuat itu deskripsi sifat-sifat huruf. Hamas dengan jahar. Apa itu hamas? Mengalirnya air udara. Apa itu jahar? Tertahan air udara. Kira-kira lebih kuat hamas atau jahar, Bapak Ibu? Kenapa jahar lebih kuat? Tahan. Maksudnya gimana? Teori bendungan. Hamas, kita dialog imajiner. Saya mau keluar. Udara ngomong gitu. Apa kata si huruf? Apalah ana nggak bisa mengawal antum, gitu kan? Jadi keluar aja. Keluar udaranya. Sekarang jahar, saya mau keluar. Kata udara, kata jahar, jangan keluar, tetap di dalam. Ya bang ya. Jadi nggak bisa mustaqim, mengeliru. Yang benar apa? Al-mustaqim, di dalam dikawal oleh jahar. Karena jahar mampu membendung aliran udara, siapa yang lebih kuat? Jahar, ya bang ya. Nah makanya ada jahar dan hamas, kuat dan lemah. Karena faktor istilah istifal pun demikian. Jadi kuat dan lemah kategorisasi antar lawan sifat. Sifat satu lemah atau kuat. Nah nanti ada juga pertengahan di kajian yang lain. Jadi kuat itu kategori apa tadi? Sifat. Yang ketiga, kita ngomong 3 doang, nggak usah 5, 3 doang sesuai sama tadi. 3, berat. Apa deskripsi berat dalam ilmu tajwid? Bukan berat memikul beban kehidupan, ada lagi ya. Berat deskripsi dhamma. Kenapa? Karena butuh effort memajukan kedua bibir. Fathah, apa arti fathah Bapak Ibu semua? Buka, tinggal buka doang coba. Ba. Simple, natural, ba. Apa arti kasroh? Pecah. Pecah kalau jatuh dan selagi di muka bumi jatuh kemana? Ya beda kalau di Mars gitu kan. Mungkin di Pluto udah beda lagi nanti ya. Dia selagi di muka bumi jatuh ke bawah. Kalau lari, orang jogging lebih berat lari nurun apa nanjak? Nanjak, lebih gampang nu? Gampang. Jadi kasroh kalian ringan juga. Coba bi. Coba ba. Bi. Apa arti domah? Itu indimam. Arti domah adalah menghimpun, ngumpul. Ngumpul kalau di tengah bunyinya nggak ada. Bunyikan ain dengan tenggorokan, mulut bingkem, nggak bisa. Nyomongan ya. Apalagi mundur, gigi R gitu kan, nggak bisa lagi. Maka bagaimana cara ngumpulnya? Dimajukan. Saat maju nggak bisa biasa doang, butuh effort. Coba bu, tu, su, dan majunya dua bibir dideskripsikan dengan berat, butuh effort mencucukkan kedua bibir. Nah, pertanyaannya, konklusinya berat dengan tebal adalah dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Beda. Maka tadi contoh saya ngomong asim, jangan asim. Shot itu dia kuat di situ dia, dan juga tebal kata tafkhim, tapi tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena tidak berharokat dhammah. Kalau shotnya dhammah baru su, ru, tu, silakan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu hafizakumullah, bibir boleh maju dalam ilmu tajwid hanya di dua kondisi. Pertama di huruf waw, memang sudah cetakannya bibir maju. Yang kedua di seluruh huruf yang berharokat dhammah. Gitu ya, selain dhammah bibir jangan dimajukan. Gerak boleh, maju jangan. Ya bata kan gerak gitu ya, babi bergerak boleh, bu jangan. Tati itu dhammah baru bibirnya maju. Nah, itu materi basic gitu ya, seputar ilmu tajwid. Sekarang kita kembali berbicara mengenai tekstual Al-Qur'anul Karim. Nah, mengapa kita perlu untuk mendalami
mendalami ilmu Al-Quran. Masya Allah. Karena hari ini kaum muslimin ya hanya menjadikan ilmu Quran ilmu sampingan. Sementara pengkaji-pengkaji keilmuan Islam Barat, Islamic Studies, Quranic Studies, mereka bertebus lemus habis-habisan mengkaji Al-Quranul Karim. Kita ini mungkin mengaji dengan iman, tapi kurang strumnya gitu ya. Nanti ngaji, ada guru datang, nggak ada guru nggak ngaji. Namanya itu tilmid. Nah bedakan ini bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab ada namanya tilmid, ada namanya tolib. Pernah dengar tilmid dan tolib? Tilmid itu siswa, pelajar. Ataupun tilmidah, perempuan, siswa atau pelajar. Kalau penuntut ilmu namanya tolib. Maksudnya apa? Karakternya siswa, kalau ada guru, ada jam pelajaran, dia datang, dia hadir. Kalau enggak ada, dia libur. Kalau penuntut ilmu, tidak ada jam pelajaran, dia tetap belajar. Masya Allah. Nyambung nih ya. Pertanyaannya yang hadir di HCK khususnya di wisuda, ini tilmidah atau tolib-tolibah ini? Masya Allah. Hah? Ini pelajar atau penuntut ilmu nih ya. Semoga kita menjadi penuntut ilmu. Jadi ada absen hadir, tidak ada yang nggak hadir mungkin, tapi belajar. Nah, karena belajar bukan hanya di lembaga formal, tapi juga di lembaga-lembaga formal pun kajian-kajian mandiri. Ini yang kita bahas. Karena kajian-kajian keislaman, Islamic Studies, sudah sangat kuat di barat dan cenderung kajiannya bukan untuk keimanan. Ya tanpa ada nilai, lebih kepada mencari jawaban-jawaban akan suatu fenomena. Maka namanya Islamic Studies ataupun Quranic Studies. Maka jangan sampai kita di sini yang pakai kerudung, yang pakai kopiah, yang pakai janggut sebagainya, nggak bisa ngaji, nggak ketemu orang dari barat. Minimal kaifa haluk, ya min aina ant, ngomong yes no katanya. Ya ketika kita mungkin ketemu orang barat atau orang yang nggak pakai hijab bisa bahasa Arab. Jangan sampai yang pakai hijab atau yang beraksesoris Islam tidak bisa. Maka tadi itu, most of us can speak English well, walakin kami natahadatsuna Arabiyyah. Berapa banyak orang hari ini yang mendalami ilmu Quran, tapi hanya berapa kalangan kaum muslimin khusus Indonesia yang mampu mendalami Al-Quranul Karim. Begitu ya insyaallah ya. Siap semuanya? Jadi kita perlu mendalami kitab suci Al-Quranul Karim. Karena fenomena hari ini kita sampaikan, hampir semua kajian di Republik didominasi yang namanya ceramah, bukan benar-benar kajian. Apa karakteristik ceramah? Datang ya nggak bawa modul, nggak nulis dia. Ya datang nggak modul, ya dengan ceramah, judulnya beda-beda, intinya sama isinya. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi yang sebenarnya kajian, mengkaji suatu disiplin ilmu, menulis suatu tulisan yang bahkan bisa menerbitkan karya tulis dari kajian-kajian tersebut. Gitu ya. Dimulai dari bidang tahsin, merapihkan cara baca selaku palang pintu untuk mendalami samudra Al-Quranul Karim. Jadi kajian kita hari ini, nah sebelum kita berikan momen untuk diskusi insya Allah, konsentrasinya adalah fokus dulu di tekstual sebelum merambat ke kajian substansial. Kok kamu nggak ABCD? Ya masing-masing ilmu ada levelnya. Anak SD tidak akan membahas fisika gitu ya, filsafat, psikologi. SD banyak belajar itu kan. S1 mungkin belajar. Sama ilmu Quran demikian. Bagi yang belum belajar ABCD, perkuat tahsin, tahfidz dan lain sebagainya. Gitu ya. Sebenarnya materinya banyak, namun waktu terbatas, maka akan kita perkaya dengan diskusi atau dialog tanya jawab insyaallah. Jazakumullah khairan jazaa. Saya kembalikan ke Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada guru kami yang telah menyampaikan materinya yang begitu semangat menggebu-gebu. Insya Allah untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan sekiranya ada hal-hal yang belum difahami. Gak mesti nanya kan, mau langsung jawab juga boleh. Atau mau langsung diskusi, ya mengkonfirmasi, disilahkan. Mungkin dari ikhwannya dulu, ada yang ingin bertanya? Dari akhwatnya? Insya Allah sudah jelas semua ya, atau bingung mau nanya apa ya? Ya baik, jadi ini materinya baru pendahuluan Ustaz ya, belum materi intinya Ustaz ya. Masya Allah. Detail lagi ya? Oh detail. Ya silakan.
sesuai dengan judul ya, saya nanya ya, mengapa harus mendalami Al-Quran? Jawabannya tadi ya, mengenai detail tadi tentu dibahas di kajian tersendiri. Silakan, tafadholi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustadz untuk ilmunya. Saya izin bertanya, jadi kan kalau di mushaf sekarang itu kan ada Utsmani Madinah dan ada Utsmani Indonesia gitu ya Ustadz istilahnya. Nah itu saya ingin tanya, apakah ada kelebihannya gitu, maksudnya apakah yang Utsmani Madinah itu maksudnya lebih baik gitu ya untuk kita gunakan atau daripada yang Utsmani Indonesia, atau sebetulnya sama saja gitu di antara keduanya? Ya. Begitu Ustadz. Jazakumullah khairan. Jadi saya jawab sekarang. Eksistensi mushaf Indonesia yang disebut MSI berada di bawah bayang-bayang nama besar mushaf standar Madinah. Ngerti ya? Bahkan seolah-olah mushaf standar Indonesia tidak standar ilmu rosem, padahal tidak. Ya, secara ilmu rosem semuanya sama, makanya sudah standar rosem. Di dalam ilmu rosem ada mazhab-mazhabnya. Dua mazhab terbesar, saya pakai bahasa Indonesia ya, Abu Dawud dan Abu Amr. Kayak kita aja, jadi mazhab itu Bapak Ibu hafidzakumullah bukan hanya di ilmu fikih. Hampir semua disiplin ilmu ada mazhabnya, bahkan nggak cuma ilmu agama, ilmu politik versi apa, ekonomi mazhab apa, kapitalis, sosialis, di internal juga beda-beda, begitu ya. Hampir semua disiplin keilmuan memiliki mazhab, ada cabang atau ada genre itunya. Nah, dalam ilmu rosem ada banyak nih, tapi dua terbesar adalah Abu Dawud, Abu Amr. Mushaf Madinah memprioritaskan Abu Dawud. Nyambung ya? Ini prioritas. Masih juga milih Abu Amr dan mazhab-mazhab lain. Tapi prioritasnya adalah Abu Dawud. Mushaf lokal kita MSI namanya Mushaf Standar Indonesia. MSI Mushaf Standar Indonesia murni Abu Amr. Nyambung ya? Kalau ini prioritas, kalau ini apa tadi? Murni. Nah, tentu nanti di dalam kemurniannya ada beberapa satu dua yang berbeda, tapi secara spirit mereka murni menginduk ke Abu Amr. Di sini letak perbedaan yang signifikannya. Ya, kayak dia rojulani, rojulani. Contoh aja nih, kalau tasniyah versi Abu Dawud ditulis, kalau Abu Amr dihapus alifnya, rojulani. Gitu dia contohnya, gitu ya. Bunyinya sama atau beda bunyinya? Sama, cara tulisnya ada yang berbeda. Setiap tasniyah makna ganda. Kalau di Abu Dawud ditulis alifnya, di mazhab Abu Amr dihapus alifnya secara rosem, secara dobet ya, semua ada secara bunyinya. Gitu ya. Jadi itu jawaban mudahnya. Begitu ya. Tadi yang nanya, tadi yang mana nanya? Saya nggak ngerti tadi yang nanya. Udah yang mana aja boleh ya, silakan. Nah, yang jelas. Oh, di situ dia. Baik Ibu, silakan. Nah, ini dia. Karena perlu ngeliat, karena sependek empirik kami kalau yang nanya ya habis nanya diskusi gitu kan. Nah, untung Ibu ngeliat di sini. Ahlan. Ya, itu dia. Itu jawaban simple dan semoga bisa terjawab. Ada lagi silakan. Ya, selanjutnya. Oke, berarti sebelum lebih lanjut, maka kan Indonesia juga ada dulu sebelum MSI. Nah, pastikan yang sudah sesuai dengan standar, gitu ya. Yang sesuai standar MSI Mushaf Indonesia sudah sesuai rosem, hanya saja beda mazhab. Nah, ya seperti itu. Silakan Bapak Ustaz. Ya, syukur Ustaz. Untuk selanjutnya ke penanya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam. Ini memang materi nih Ustaz. Ya, Bapak itu ya. Tadi kan nanya nggak pakai salam. Jadi Bapak dengan Bapak siapa? Ivan. Pak Ivan. Pak Ivan dalam kajian ini adalah tumbal perdana, Pak. Tumbal dalam konotasi positif. Nah, tengok dulu ya. Nah, apa nih tumbal positifnya? Ini akan kena kalimat tajwid ya. Pak Ivan tenang. Ini bukan cuma Pak Ivan, hampir semua majelis kena gitu ya. Nah, dan juga hampir semua dari sama Merauke seperti itu. Coba berikan saya salam yang biasa aja, yang natural, yang nggak dibuat-buat. Berikan salam kayak tadi 3, 2, 1. Itu udah nggak natural itu. Itu udah nggak natural. Dari Sabang saya Merauke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mending, yang lebih parah Assalamualaikum gitu kan. Itu nggak. Assalamualaikum. Apa yang kalau dari Assalamualaikum?
hilangnya opening alias hamzah wasol. Ini materi Pak Ivan ya, bukan cuma buat semua katanya. Jadi tidak sedikit pembaca Quran memulai tilawah dalam kondisi yang nggak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bali wa. Padahal apa yang hilang? Baknya hilang, minimal ikhtilaf. Bismillah. Alhamdulillah. Salam lagi salat. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Azan. Syahadu Allah. Syahadu Allah. Ya bang ya. Bukan hanya maaf, kan tumbal di sini kasih doang. Satu republik gitu semua. Makanya kita punya materi jaga baik-baik opening dan closing. Gitu ya, opening first impression ya, dalam ngaji kita pastikan opening dalam kondisi siap. Lagi wudu, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Ya, salam juga sama nih, enggak usah juga assalamu alaikum. Biasa-biasa aja tapi hamzah wasal jangan sampai hilang. Itu dia intermezzonya. Terbaik Pak Ivan. Langsung materi insyaallah. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Siap. Tidak masalah, terbaik insyaallah. Tadi kan Ustadz menjelaskan, saya sendiri sih jujur sangat senang ya bisa dapat ilmu, kayaknya banyak banget gitu, banyak hal yang ternyata bahasa seperti ini riwayat mazhab gitu. Yang saya ingin tanyakan itu Ustadz, sebenarnya saya sendiri sih harus mulai dari mana Ustaz? Karena kan ingin benar-benar mempelajari Quran gitu kan, ingin mendalami, tapi saat ini tuh kayak apa bahasa Arab dulu yang saya dulukan, apa kayak belajar referensi literatur seperti ini dulu, atau apa dulu ya Ustaz ya untuk memulai ini gitu. Karena sebenarnya kayak benar-benar harus, saya mau semuanya, tapi kan nggak mungkin kan Ustaz, karena harus bertahap. Saya harus belajar apa dulu sih pertama itu sih Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan Pak Ivan tadi, kita bicara maratibut ta'lim, tartibul ilm, bagaimana kayak tertib untuk mempelajari ilmunya. Sama sebenarnya. Jadi wajib itu ada dua. Pertama wajib syar'i, ini bukan wajib kifayah dan ainnya ya, fardu kifayah ain, di luar itu. Ada wajib dalam kacamata syariat, ada wajib dalam kacamata kurikulum. Wajibun syar'i, wajib sinai. Ya syariat sudah tahu lah kita dalam hukum-hukum Islam. Wajib secara kurikulum. Contoh, ada nggak anak TK langsung SMP? Mungkin kalaupun ada, dia 1-2 orang hanya di atas rata-rata. Tapi manusia 99,9% manusia bocah pasti habis SD ke SMP dulu. Gitu ya. Kenapa? Ada jenjang. Jenjang wajib secara apa? Kurikulum, bukan wajib secara syari. Dalam syariat itu terserah mau SD langsung SMA, langsung S1 balik ke TK ya, itu bukan masalah syariat itu ya. Masalah kurikulum. Nah, kurikulum basic lagi-lagi sebenarnya saya nggak tahu bahwa mau dari mana. Kalau memang benar-benar ingin belajar Quran khususnya, ya dimulai dari merapikan cara baca dulu. Merapikan cara baca namanya sebenarnya ilmu tajwid. Sampai ke republik dibagi lagi. Jadi tajwid ini seolah-olah buat belajarnya, tahsin buat praktiknya. Sebenarnya dua-duanya ya sama. Contoh harus dan mesti. Apa bedanya harus sama mesti? Garis miring kudu lagi. Lu kudu kan, mana yang fusah mana yang gak fusah. Jadi harus dan mesti itu garis miring tahsin dengan tajwid. Tahsin dengan tajwid adalah dua lafal yang memiliki konotasi makna yang sama. Bedanya kenapa di bidang ilmu belajar Quran namanya tajwid? Karena ada statement dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika ditanya apa itu tartil, warattilil Qur'ana tartila, beliau jawab tajwidul huruf, mentajwidkan, membaikkan, membaguskan huruf Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi Pak Ivan menekan Bapak Ibu hafizahumullah bagi yang mau dari awal ini, maka langsung double penerapannya namanya tahsin dalam bahasa kita, sebenarnya sama-sama saja, keilmuannya tajwid. Ini dia. Kenapa? Karena saya kasih kabar gembira ini. Ada satu disiplin ilmu agama khususnya ilmu Quran yang bisa dipelajari dan didalami tanpa perlu menyicipi di pondok pesantren atau kampus-kampus agama, dan bahkan tanpa perlu menguasai bahasa Arab. Kalau bisa lebih jago lagi, tapi kalau nggak bisa dia. Apa itu? Ilmu tajwid.
Emang nih ya, dari basicnya mungkin fisip, kerja di perkantoran apa, orang-orang masih bisa belajar bahkan mendalami ilmu tajwid. Jadi kabar gembira ini, gitu ya. Kabar gembira mungkin orang tahu tapi tidak notice, gitu ya. Karena di kolong langit ini nggak ada perkara yang baru, yang ada hanya orang engeh dan nggak engeh saja, gitu ya, kebaruan. Sama kayak teori apapun itu, apa apel jatuh dari bawah, gravitasi, dari dulu juga gitu juga. Yang bedanya tidak ada yang merumuskan, gitu ya, Bang ya. Baru Newton merumuskan, padahal sudah ada. Makanya teori apa tuh? Tidak ada yang benar-benar baru di kolong langit. Yang ada hanyalah orang mengetahui itu secara rumus atau tidak. Jadi kesimpulannya, ilmu tajwid adalah ilmu yang bisa diakses kepada siapapun, bahkan mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, gitu ya. Beda nanti kalau sudah ngaji qiraat, rosem dan lain sebagainya secara mendetail, butuh adawat dan perangkat bahasa Arab. Tentu tajwid juga di level maestro butuh bahasa Arab. Sama kayak kedokteran, kesehatan. Pak, saya mau menyelamatkan nyawa manusia, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Ya dia masih bisa, tapi dengan mohon maaf ini via apa? Pijat refleksi, gitu kan? Bekam akupuntur. Ya, kalau ingin bedah ginjal sebagainya mesti bisa bahasa Inggris, daftar ke UGM dulu, kuliah, ya Bang ya. Sama juga dengan ilmu agama. Setidaknya di ilmu tajwid bagi yang tidak bisa bahasa Arab bisa mempelajari lebih dalam. Syukur-syukur bisa semua, gitu kan? Mungkin Senin Kamisnya ilmu tajwid, weekendnya bahasa Arab, gitu. Minimal itu dulu sebelum kajian lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan titipan online, Ustaz. siap. Saya akan bacakan, setidaknya ada 2 penanya. Yang pertama dari Ustaz Joko Purboyo. Masya Allah. Beliau menyampaikan pertanyaan. Ustadz menyampaikan bahwa ilmu Al-Quran tidak bertepi, tidak akan habis dikaji. Untuk kami yang belajar tahsin atau tekstual, ilmu apa saja dan sejauh mana kami harus belajar? Bagaimana juga dengan ilmu lain seperti fikih dan akidah, di mana juga sangat penting, mengingat kami punya keterbatasan. Kami bukan dari yang fokus di ilmu agama. Ya, kata kuncinya ini Ustaz Joko di sini ya, terbaik beliau ya. Jaga Bapak Ibu hafizakumullah. Saya kasih kata kunci dulu. Pelajarilah seluruh disiplin ilmu agama. Apa dia? Pelajarilah seluruh disiplin ilmu agama, kuasailah 1 atau 2 bidang saja. Kata kuncinya. Begitu ya. Kita langsung lagi sama-sama yuk. Pelajarilah seluruh disiplin makanya agama Islam ya, Islamic Studies ya. Ulang sekali lagi. Pelajarilah seluruh disiplin ilmu agama. Lanjut. Kuasai. Iya, 1 udah cukup nih bagi yang terlalu lapar akan ilmu, bukan haus lagi Pak Ustaz. Sudah lapar ilmu, kuasai 2 gitu, bagi ini 1. Jadi kalau belajar pelajari, ikut mungkin ada ustadz yang ngaji fikih, ngaji ini, silakan menyesuaikan jam terbang masing-masing Bapak Ibu semua. Tapi dari semua ilmu yang kita ikuti, fokuslah di 1 bidang. Pernah ada seorang ibu-ibu bawa anak, betul ibu ya, bukan bapak ya, ibu-ibu. Pak, Bapak Ustadz, mohon doakan ini putra saya semoga menjadi ahli Quran dan hadis. Hah? Quran dan hadis? Saya tidak mendahului Allah Ta'ala, bukan. Tapi kita bicara rekod manusia normal. Selevel Imam Bukhari saja. Ada nggak di ilmu tajwid? Menurut Imam Bukhari, makhraj qaf bukan di sini. Ada gitu? Sepakar-pakar Imam Bukhari di bidang hadis, beliau bukan tokoh di bidang Al-Quran. Mungkin bisa ngaji beliau, tetap jago, tapi bukan tokoh di bidang itu. Kalaupun ada di bidang ilmu tajwid, paling-paling riwayat hadis. Khairukum man ta'allamal Qur'ana. Nah, saya ulang dulu ya. Barakallahu kasih. Kalaupun di ilmu tajwid ada nama Imam Bukhari, tidak lebih dari riwayat hadis. Misal hadis, sebaik-baik kalian ada yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Emang nih ya, riwayatnya. Tapi tidak ada Bukhari mengatakan nun sakinah ketemu ba, hukumnya iqlab, ikhfa dan macam-macam, nggak ada. Emang ya, kenapa? Setiap disiplin ilmu ada pakarnya. Likulli fudun rijal. Setiap
bidang ada keilmuannya, setiap bidang ada maestronya. Jadi jangan mau nanti ada guru akidah, oh saya mau jadi ahli ilmu akidah, ketemu guru ahli hadis mau, semuanya mau nggak jadi. Jadi selain apalagi kita ini, maaf Bapak Ibu nih, tadi kan tidak ada istilah terlambat dalam belajar. Hari ini istilah itu never let to learn, hanya isapan jempol belakang gitu ya. Pemanis mungkin di rumah kita kasih tulis never let to learn, padahal ya saya udah terlambat juga gitu ya. Padahal tidak ada. Hari ini stigma menghafal Quran hanya dijatuhkan kepada bocah-bocah. Saya berikan ilustrasi di imajiner ini ya. Seorang ibu dan bapak suatu momen masukkan anak ke pondok. Nah, mamah papa nggak mau tahu. Mamah papa maunya kamu ngafal Quran biar mamah dan bapak dapat mahkota di surga kelak. Ya mah siapa nangis bocah ngomong kan? Insyaallah mah insyaallah. Itu kan mau ngafal Quran. Dialog imajiner. Di malam hari pasca ayah bundanya pulang ke rumah, mimpi kedatangan ayah bundanya lagi yang maaf ini sudah wafat. Datang tok tok tok, pas dibuka setelah salam, mama, kata si mamah yang anak menengah ini, dia neneknya si bocah tadi kan. Oh lama nggak jumpa sebagainya lah, dicoba cepik-cepiki dan sebagainya. Pas nanya, ada apa nih mah kok baru sekarang jumpa lagi? Kata si mamah tadi mama dengar kamu habis masukin anak kamu ke pondok ya? Iya, kenapa? Diceritakanlah fadilah ngafal Quran. Ya kok mudah mahkota dan sebagainya. Selesai menjelaskan tadi, apa kata si mama wafat lagi? Terus buat mama mana? Gitu ya. Buat mama mana? Nyambung nih ya. Syafaat 10 orang mungkin bisa diberikan oleh penghafal Quran, tapi mahkota khusus ayah bunda biologisnya, bukan ayah bunda akademis atau ayah bunda di atasnya kakek nenek, khusus ayah bunda realnya. Dan di Quran tidak ada anjuran, di hadis gak ada anjuran menghafal Quran buat bocah kaula muda, nggak ada. Itu stigma kita yang membuat itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Sungguh Quran telah kami memudahkan untuk dihafal. Tinggal apakah ada bocah yang siap? Nggak ada. Ada yang mau, ya kayak kan mau fahal mim mudzakir, ada yang mau ngafal. Jadi lintas generasi menyesuaikan masing-masing. Tapi ingat, menghafal Quran bukan hanya untuk kaula muda. Dan terakhir Bapak Ustadz sebelum masuk ini, menghafal Quran bukan hanya 2, 3, 4 tahun saja. Pengalaman kita hanya di sini insya Allah beli mobil siap nabung dan nyicil bertahun-tahun. Beli rumah mungkin sini mungkin bisa nyicil belasan tahun. Baru ada uploadan Romero itu penyanyi, saya baru beli rumah umur 45 kali itu dia. Yang ingin saya sampaikan, orang beli rumah, beli mobil, siap nyicil atau nabung bertahun-tahun. Masa ngafal Quran mau yang instan 2-3 tahun aja? Nyambung nih ya? Jadi habis-habisan. Siap habis-habisan semua insya Allah? Dalami Al-Quranul Karim. Sebagai penutup kedua ya, ini. Kalau seluruh literatur muka bumi dihapus hari ini, yang eksis dibaca oleh ratusan ribuan bahkan mungkin jutaan umat hanyalah Al-Quran. Ada eksperimen orang Maroko di Spanyol. Nih sekarang ya era-era gadget gitu kan. Agamanya apa? Maaf ini ya, kita ada di YouTube. Nasrani. Coba sebutkan, coba spill 2 ayat saja in Bible, nggak ada yang bisa. Ketemu Islam jangan 2, Al-Fatihah 7, belum dikasih Al-Ikhlas, belum dikasih Al-Baqarah gitu kan. Nyambung ya. Jadi kita ini pastikan nggak ada mushaf pun bisa ngaji, lagi nyetir ngaji, lagi jalan ngaji, karena Quran bukan hanya secara teks tapi bisa masuk dalam hati-hati manusia umat Islam insyaallah. Silakan Pak Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz, ini ada 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Silakan. Semoga Ustaz ini berkenan untuk menjawab. Sesi 1 nih kan. Nanti ada 2 pertanyaan sesi 2. Yang pertama yaitu dari Ibu
Anten. Ini di luar materi, Ustaz. Oh, jangan lupa ini. Bagaimana caranya mengajak orang terdekat, misalkan pasangan gitu ya, suami atau istri, agar ikut tahsin Al-Quran? Itu yang pertama, Ustaz. Yang terakhir dari Ustadz Ali, pertanyaannya, apa perbedaan riwayat atau kiroah? Demikian, Ustaz. Terima kasih. Ya, saya bahas dari yang jawaban kedua, soal kedua dulu ya, baru yang pertama. Ya, teori piramida terbalik. Nah, dua baru satu. Nah, apa perbedaan riwayat apa tadi namanya dan torik, qiraat dan torik? Jadi kalau kita ngaji, kita cepat ya, dalam ilmu fikih mazhab ada berapa yang kita tahu? 4, itu yang eksis, yang nggak eksis belasan. Kalau ilmu Quran mazhabnya ada berapa qiraat? Ada tuh nyaris, Bapak Ibu, nyaris 10 nyaris 4 nyaris terus nih, Bang. Jawabannya adalah 49 mazhab. Nyaris ya, nyaris jauhnya, nyaris dekat terlalu jauh ya. 49. Ketika ada 49 mazhab Quran di era klasik, dibuat verifikasi, yaitu 4 rukun rukun Al-Quran. Pertanyaannya, ada berapa rukun Islam? Rukun iman, rukun Quran. Ada yang jawab tapi ragu-ragu dan malu. Rukun iman, rukun Quran. Masya Allah, ada 3. Rukun Quran, maaf Ibu, ada 3 rukun Quran. Nanti dikaji di lanjutannya, nggak saya bahas karena banyak lagi kalau bahas lagi ya. Intinya dari 3 rukun Quran ini terverifikasilah dari 49 mazhab keluar 7 mazhab yang valid, yang semua no debate gitu ya, pasti ini valid alias mutawatir bahasa Islamnya, valid. Ada 3 debatable, apakah valid atau sedikit di bawah valid. 3 tambah 7 sama dengan lahirlah istilah 10 qiraat. 7-nya pasti valid, 3-nya debata. Nanti masing-masing ibaratnya UI ngomong valid, UGM ngomong enggak gitu ya, Unpad ngomong iya sebagainya. Lahir debatable gitu ya. Ada terakhir 4 nyaris valid. Cuma beda dikit doang nih, pemberkasannya kurang dikit nih. Kurang apa? Fotokopi apa gitu ya, SKCK gitu kan. Nggak jadi dia 4. Kalau digabung sama dengan 14 qiraat. Jadi dari 49 ketika diverifikasi nanti dikaji 3 ini apa? Nggak kita bahas sekarang. 7 pasti valid, 3 debatable ya, ini nyaris valid. Totalnya ada 14 mazhab Quran yang bisa dikaji secara sistematis di era modern kontemporer ini. Yang lainnya kajian umum nggak dibahas detail. Dari 14 ini ada qiraat kita namanya Asim. 1 qiraat itu dia. Asim punya murid banyak, 2 yang fenomenal, di antaranya Syu'bah dan Hafs. Kita baca riwayat Hafs, maaf nih ya, nulis untuk kemana-mana gitu ya. Hafs. Berarti kalau per imam punya 2 murid yang terverifikasi, 14 kali 2, 28 mazhab. Kita baru belajar 1 mazhab, yaitu Hafs dari 28 mazhab yang ada. Di bawah riwayat ada lagi torik, ini jalur sanad lagi nih. Coba sekarang Bapak Ibu, kalau dengar kajian hadis, lebih sering dengar buku Sahih Bukhari langsung atau buku semisal Riyadus Shalihin dan Bulughul Maram? Lebih sering itu ya, kenapa? Karena langsung ngekat gitu dia. Langsung dari Abu Hurairah, Nabi bersabda. Orang nggak mikir dari sahabat sama dari Asim, ya Asim meriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan. Orang mau langsung makan doang gitu ya. Nggak, bagi yang koki dia ingin melihat bagaimana cara naro bumbu-bumbunya, emang ya. Bagi penikmat ilmu Quran dia ingin tahu dulu siapa jalur periwayatannya. Maka itulah al-isnadu minad din, sanad transmisi keilmuan bagian dari agama.
Karena dalam penelitian saya S2 kemarin tesis, sanad maaf di agama Nasrani cuma satu tersambung. Apa itu? Keharamannya bercerai. Kalau kita teman-teman Nasrani itu kan haram bercerai begitu ya. Haram bercerai itu sanad yang valid dalam kacamata Islam. Yahudi nggak punya sanad karena terpisah 2000 tahun sebelum Nabi Musa tadi ya. Quran sampai sekarang tersambung semua. Terakhir sebelum saya jelaskan yang pertama, saya ingin bacakan sanad saya dengan cepat. Saya punya 10 guru, 2 diantaranya tersambung 27 generasi dengan Nabi. Maka saya terpisah 28 generasi. Saya sebutkan, saya punya guru Syekh Yunus Ghalban dengan Syekh Misbah. Saya ingin tanya nanti, ada nggak nama lembaga, metode, nama gedung, atau nama manusia doang? Beliau punya guru namanya Al-Fadhili Ali Abu Laylah, punya guru namanya Abdullah bin Abdul Adil Ad-Dusuqi, punya guru namanya Ali Al-Haddadi Al-Azhari, punya guru namanya Syekh Ibrahim Al-Ubidi. Ada nama metode? Nama gedung ada? Semua nama manusia, makhluk hidup semua. Punya guru Abdurrahman Al-Ujuhuri, Ahmad Al-Baqari, Muhammad Al-Baqari, kemudian Ibnu Syahada Al-Yamani, Ibnu Qasim Al-Maqdisi, Muhammad As-Samadisi, Ahmad Al-Muyuti, Imam Ibnu Jazari, ngaji Muqaddimah Jazariyah. Abdurrahman Al-Baghdadi, Muhammad As-Soyigh Al-Misri, Al-Kama Ad-Duri, Imam Syatibi, Tariq Syatibiyah. Ali Al-Balansi, tadi ini Abu Daud punya guru Abu Amr, 20 generasi. Wafat tahun 444 Hijriah. Sekarang kita hidup di tahun berapa Hijriah? Sudah 10 abad lebih ini dia. Ada nama lembaga, nama gedung, semuanya makhluk hidup. Belum selesai, punya guru. Ini ada imam-imam semua ya, biar simpel nggak saya bukan imamnya. Imam Ibnu Ghalbun, Ali Al-Hashimi, Ahmad bin Sahal Al-Usnani, Ubaid bin Asobah. Imam kita Hafs, bukan Hafiz ya. Nanti kita bikin jersey Ustaz, jadi HCK, bacaan Hafs, bukan Hafiz ya. Hafs. Punya guru Imam Asim, tabi'in juga, punya guru juga tabi'in senior, Abu Abdurrahman As-Sulami, punya guru 5 sahabat, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan Abdullah ibn Mas'ud. 8 nih 28 punya guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang lulus kuliah, UGM, Unpad, Harvard, Al-Azhar, Ummul Qura, pulang bawa nama apa? Nama gedung. Ada nggak bawa nama profesor? Nggak ada. Keilmuan Islam membawa manusia. Gak ada yang salah tadi, saya juga Al-Azhar, PTIQ, UIN juga nggak masalah. Tapi keilmuan real agama antar manusia, bukan antar lembaga, apalagi antar metode. Begitu dia saja ya. Yang itu yang selesai. Yang sekarang pertanyaan pertama, bagaimana ngajaknya? Masya Allah, kan? Innaka la tahdi man ahbabt, walakinnallaha yahdi man yasha. Yang kau tidak akan bisa berikan hidayah, gitu ya. Allah yang memberikan hidayah. Kita ajak aja. 1 kali nggak mau, 2 kali nggak mau, 3 kali nggak mau. Semoga Allah luluhkan hati masing-masing pasangan agar siap hidup bersama dalam naungan agama. Gitu ya, ngaji bareng. Karena kalau dibilang sibuk, semua orang sibuk, gitu ya. Bocah juga sibuk-sibuk main, para ayah sibuk-sibuk kerja, sehingga akhirnya para ayah nggak megang anak-anaknya nih. Saya cerita penutup. Saya ceramah Ramadan kemarin, tarawih, ingin bawa anak istri. Anak yang pertama sakit, istri di rumah. Anak kedua ikut, tadi umur 3 tahun. Lagi ceramah, anak saya bilang, ya kebelet, gitu ya. Nah, itu bocah yang ya kebelet. Saya bilang kepada panitia, para jemaah, saya mau ke WC dulu. Di luar materi ini, saya materi dulu. Urgensinya ayah dekat dengan anak. Berapa banyak hari ini ayah punya gap dengan anak. Bahkan nggak cuma ayah mau ke bunda, sehingga ayah bunda pergi keluar kota, anak anteng, pembantunya pulang kampung, anak kejar. Nyambung ya? Karena yang membantu anak bukan hanya bunda, apalagi pembantu, tapi ayah juga punya andil. Gitu ya. Selain andil kepada anak, kepada agama demikian. Jangan sampai nafkah ayah jadi panutan, tapi ilmu agama ibunya jadi panutan. Gitu ya. Fenomena ironi hari ini, ayahnya nggak ikut, ibunya dengar para ustad. Seharusnya menjadi ustad bagi para istri ada suaminya masing-masing. Masya Allah. Cerita terakhir, paling terakhir, udah tutup ini. Ketika saya pergi haji 2005, Agim datang, semua ibu-ibu pergi semua, hanya ada 2 ibu-ibu yang anteng. Di antara 2 ibu itu ada ibu saya. Dalam hati, wih ini baru nih, the real wife nih. Ya bang ya, Agim mulia, semua
semua mulia, tapi yang paling mulia buat para istri adalah suami masing-masing. Siap semua insyaallah. Ya, khususnya bagi yang menanya tadi ya. Barakallahu fikum, fatahalakum. Ustaz, cukup sudah Ustaz. Ya alhamdulillah, khalas Ustaz. Enggak ada yang titip pertanyaan lagi. Cukup insyaallah. Jazakallah khair kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Al-Farabi yang telah menyampaikan materinya yang begitu sangat gamblang. Insyaallah untuk materi di sesi berikutnya nanti tinggal tunggu undangannya Ustaz ya. Baik, sebagai acara terakhir yaitu pendoa atau doa. Namun sebelum acara ini ditutup dengan doa, kami informasikan bahwasannya untuk saat ini insyaallah Ki akan memberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah kepada Masjid Al-Aqsa, dan untuk bulan-bulan selanjutnya untuk operasional yaitu berupa bantuan listrik. Demikian informasinya. Untuk selanjutnya untuk doa kami mohon kesediaan kembali Ustadz untuk memimpin doa. Silahkan Ustaz. Mari kita mulai doa kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Kalau astaghfiru saya mohon ampun. Kalau nastaghfiru kami mohon ampun. Silakan. Nastaghfirullahaladzim. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم ارزقنا ذوق حلاوة يا الله nikmatan dalam beriman, warzuqna dzauqa halawatil Islam, berikanlah kami kelezatan dalam berislam, warzuqna dzauqa halawati tilawatil Quran, berikanlah kami kenyamanan rasa semangat ya Allah dalam membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna minal mutqinina fi qiraatil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang fasih, yang mutqin dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Waj'alna min huffazil Quran, jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang menjaga Al-Quran lafzan wa ma'na, baik secara tekstual maupun substansial. Allahumma barik HCK ya Allah berkahilah kami ya Allah lembaga HCK ini ya Allah. Wallahumma ja'alhum usratahum wa asatidhahum min ahlil Quran, jadikanlah ya Allah seluruh guru-gurunya, pesertanya, keluarga besar HCK ya Allah menjadi ahli-ahli Al-Quran. Alladzina hum ahluka wa khassatuk, yang mana ahli Al-Quran adalah keluargamu ya Allah dan orang-orang yang terdekat denganmu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah acara kita telah selesai, dan nanti setelah ini mohon kesediaan Ustadz untuk dapat berfoto bersama dengan panitia, dengan wisudawati yang hari ini telah mendapatkan sertifikat tahfiznya. Akhirnya saya Ihsan Saifullah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.